Oke, baik. Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang baru, yaitu menyatakan perbandingan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, Pak harap kalian sudah mengerti materi sebelumnya, yaitu mengenai skala jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Dan sebelumnya Pak mau memperingatkan bahwa kalau memang kalian ada tugas, silakan kumpul tugasnya terlebih dahulu, dan itu merupakan suatu syarat untuk penambahan nilai kalian. Oke, baik, tanpa membuang-buang waktu, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu menyatakan perbandingan. Perbandingan itu dapat dinyatakan dalam bentuk A bagi B, atau bisa Pak tulis dengan A per B. Ini adalah bentuk umumnya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh pertama, yaitu pada halaman 6 nomor 1A dan C. Nomor 1A, sederhanakanlah perbandingan-perbandingan berikut. Nomor 1A, diketahui perbandingannya adalah 45 berbanding 120. Kalau disuruh sederhanakan, berarti kita ubah dia atau bagi dia menjadi bentuk paling terkecil. Nah, caranya adalah kita mencari FPB dari bilangan 45 dan 120. Atau kata lain, kita mencari sebuah bilangan yang dapat membagi 45 dan 120. Dan ternyata bilangan itu adalah 15. Kita bagi 45 bagi 15 3, 120 bagi 15 8. Kalian bisa cakar sehingga perbandingan sederhana dari 45 banding 120 adalah 3 berbanding 8. Kita lanjut kepada nomor 1B. Nomor 1B 27 cm berbanding 1,8 meter. Nah, di sini ada dua satuan yang Pak mau kasih tahu bahwa di sini ada dua satuan, yaitu sentimeter dan meter. Caranya adalah kalian konversikan dia atau hentarkan dia ke satuan paling kecil. Dari antara sentimeter dan meter, satuan terkecilnya adalah sentimeter. Jadi yang meter ini kalian konversikan dia ke sentimeter, atau kalian hentar, bahasanya kalian hentar ke sentimeter. Otomatis dari meter ke sentimeter ini dia turun 2 anak tangga, sehingga dia kali 100 karena 2 anak tangga. Karena dimana satu anak tangga itu dia kali 10, sehingga 1,8 meter ini dia menjadi 180 cm. Karena satuannya sudah sama, kita tinggal lihat 27 dan 180 ini kita cari FPB-nya. Atau dengan kata lain, kita mencari bilangan yang dapat membagi 27 dan 180. Bilangan tersebut adalah 9. Kita langsung bagi 27 bagi 9 hasilnya 3, dan 180 bagi 9 hasilnya 20. Sehingga perbandingan sederhana antara 20 cm berbanding 1,8 meter adalah 3 cm berbanding 20 cm. Baik, kita akan lanjut pada soal cerita. Andi memiliki kelereng lebih banyak 6 butir dari kelereng Rizal. Secara tidak langsung, dia mau memberitahukan bahwa perbandingan atau selisih kelereng Andi dan Rizal adalah 6 butir. Perbandingan kelereng Andi dan kelereng Rizal adalah 7 berbanding 5. Oke. Perbandingan antara kelereng Andi dan kelereng Rizal adalah 7 berbanding 5. Dengan kata lain, perbandingan Andi itu 7, Rizalnya 5. Karena Andi berbanding Rizal, jadi 7 banding 5. Jika kelereng Andi dan Rizal masing-masing diambil 5 butir, tentukan perbandingan banyak kelereng mereka. Nah, tentu pasti kalian sudah berpikir terlalu ribet atau terlalu ruwet jalan kerjanya. Tetapi ada hal dan kata-kata kunci dari soal-soal cerita seperti ini yang dapat mempermudah kalian untuk mengerjakan soal seperti ini. Kita lanjut kepada jawabannya. Kita lihat seperti tadi yang Pak bilang, jawab diketahui selisih perbandingan. Nah, kalau diketahui, kalian lihat di sini. Di sini kan dibilang Andi memiliki kelereng lebih banyak 6 butir dari kelereng Rizal. Artinya selisih antara kelereng Andi dan Rizal adalah 6 butir. Secara tidak langsung, perbandingannya yang ini itu diketahui selisih perbandingannya, kalian kurangi 7 kurang 5. Kenapa seperti itu? Karena di atas dia mengetahui selisih kelereng Andi dan Rizal, sehingga perbandingan yang ini kalian kurangi
7 kurang 5. Harus yang besar kurang yang kecil. Selisih perbandingannya adalah 2. Oke, selanjutnya banyak kelereng andi. Kita cari banyak kelereng andi. Nah, kita lihat perbandingan kelereng andi berapa? 7 ya. Sehingga caranya adalah perbandingan yang ditanya itu dia di pembilang. Per dengan perbandingan yang diketahui. Perbandingan yang diketahui adalah 2. Kenapa? Karena diketahui selisih ya. Karena diketahui selisih. Jadi selisih perbandingan selisihnya ini yang digunakan sebagai penyebut. Jadi per 2 dikali dengan berapa, Pak? Ya, dikali dengan jumlah kelereng atau jumlah selisih yang diketahui, yaitu 6. Dikali dengan 6. Jadi di sini 7 per 2 kali 6, Pak sederhanakan 2 dan 6. Sisa 3, sehingga 7 kali 3 adalah 21 kelereng. Jadi kelerengnya andi adalah 21 kelereng. Nah, sekarang banyak kelereng risal. Seperti juga kelereng andi, cara pengerjaannya, kelereng risal kita lihat perbandingan kelereng risalnya berapa? 5 ya, kelereng risalnya 5 per dengan perbandingan yang diketahui, yaitu selisih ya. Selisihnya berarti 2 per dengan 2 dikali dengan 6, dikali dengan 6 butir atau selisih kelereng andi dan risal. Sehingga Pak sederhanakan lagi, 2 dan 6 Pak bagi 6 bagi 2 3, sehingga hasilnya 5 kali 3 15 kelereng. Jadi jumlah kelereng andinya 21, kelereng risalnya 15. Nah, dia bilang perbandingan sekarang karena dia bilang kelerengnya itu diambil masing-masing 5 butir. Jadi kita kurangi dengan 5. 21 kurang 5 itu kelereng andi, 21 kita kurang 5. Terus kelerengnya risal 15 kurang 5. Jumlah kelereng andi jadi 16 berbanding dengan kelereng risalnya 10. Di sini Pak sederhanakan, Pak cari bilangan yang bisa bagi 16 dan 10 artinya 2. Jadi 16 bagi 2 8, 10 bagi 2 5. Baik, tanpa membuang waktu lagi, kita masuk pada soal latihan. Misalkan jumlah kelereng fajar dan akmal adalah 48 buah. Diketahui adalah jumlah kelereng ya. Dia berbeda dengan soal yang tadi, yaitu dia diketahui selisih. Kalau ini dia diketahui jumlah. Terus perbandingan kelereng fajar dan akmal adalah 5:7. Dapat kita lihat bahwa fajar berbanding akmal 5:7. Jadi perbandingan yang fajar punya itu 5, akmal punya itu 7. Nah, ditanya selisih kelereng mereka. Jadi kita langsung jawab ya. Jawab. Seperti yang Pak bilang, ini Pak langsung saja ya. Kita lihat. Perbandingan yang diketahui adalah soalnya jumlah ya. Diketahui jumlah ya. Berarti perbandingannya ini kita jumlahkan. Ya, perbandingannya kita jumlahkan. Jadi jumlah perbandingan itu sama saja dengan 5 tambah 7, jadi 12. Setelah itu dia tanya adalah selisih. Kalau selisih berarti perbandingannya kita apakan? Kita kurangi ya, berarti 7 kurang 2. 7 kurang 5 hasilnya 2. Nah, dia tanya berapa selisih kelereng. Nah, selisihnya adalah kita lihat. Yang ditanyakan selisih berarti perbandingan selisihnya kan 2. Berarti dia jadi pembilang seperti yang Pak bilang. Yang ditanya itu perbandingannya menjadi pembilang. Yang diketahui itu perbandingannya menjadi penyebut. Jadi yang diketahui itu kan jumlah, berarti perbandingannya 12. Berarti 2 per 12 dikali dengan jumlah kelereng yang diketahui, yaitu 48 buah. Di sini Pak bisa sederhanakan 12 dengan 48 itu Pak bagi dengan 12 sehingga hasilnya 4, sehingga didapat 2 kali 4 8 buah. Jadi selisihnya adalah 8 buah kelereng. Baik, kita coba soal yang berikut, masih sama. Perbandingan kelereng andi dan seno 5:3. Oke. Perbandingan kelereng andi dan seno 5:3 berarti andinya 5, senonya 3. Jumlah kelereng keduanya adalah 24. Oke, diketahui jumlah ya.
selisih kelereng mereka adalah berarti ini cara mudahnya adalah ini Pak, langsung ditanya selisih ya, ditanya selisih kelereng, berarti perbandingannya kita kurang, paham? Kalau ditanya selisih kelereng berarti perbandingannya kita kurang, berarti anggap saja 5 kurang 3 per dengan, kita lihat yang diketahui adalah jumlah kelereng, kalau jumlah berarti perbandingannya kita jumlahkan, per dengan 5 tambah 3 dikali dengan jumlah kelereng yang diketahui 24. Perbandingan yang ditanya berbanding dengan perbandingan yang diketahui dikali dengan jumlah yang diketahui. 5 kurang 3 itu 2 per dengan 5 tambah 3 8 dikali dengan 24. Pak sederhanakan di sini 24 bagi 8 3, sehingga di sini hasilnya 2 kali 3 yaitu 6 kelereng. Ya. Sehingga selisih kelereng mereka adalah 6 kelereng. Baik, kita lanjut kepada soal latihan yang ketiga. Perbandingan kelereng Dito dan Adul adalah 9:5. Oke, berarti Dito itu 9, Adul itu 5. Ya. Sedangkan selisihnya adalah 28. Oke, berbeda dengan soal yang tadi. Ini diketahui selisihnya ya. Dan ditanya jumlah kelereng mereka. Oke, berarti Pak langsung jawab saja. Yang ditanya, ingat, yang ditanya itu yang menjadi pembilang. Oke, jumlah kelereng. Yang ditanya adalah jumlah, berarti perbandingannya diapakan? Dijumlahkan, sehingga 9 tambah 5 per dengan yang diketahui. Yang diketahui apa? Selisih. Kalau selisih berarti perbandingannya dikurangi, sehingga per dengan 9 kurang 5 dikali dengan jumlah kelereng yang diketahui 28. Oke, hasilnya adalah 9 tambah 5 itu 14 per dengan 9 kurang 5 itu 4 dikali dengan 28. Oke, di sini Pak sederhanakan 4 dan 28 7 ya, sehingga hasilnya adalah 14 dikali 7, dan 14 kali 7 itu hasilnya adalah 98 kelereng. Jadi jumlah kelerengnya Adito dan Adul adalah 98 kelereng. Oke, kita akan masuk pada soal yang berbeda. Itu terdapat pada contoh halaman 8 nomor 1 dan 2. Kita nomor 1 terlebih dahulu. Dalam sebuah kotak terdapat permen berwarna putih, kuning, dan merah. Oke, ada tiga permen ya, putih, kuning, dan merah. Sebanyak 30% permen berwarna putih. Oke, 30%-nya itu permen berwarna putih. Perbandingan banyak permen kuning dan merah adalah 5:8. Berarti kuningnya 5, merahnya kuningnya 5, merahnya 9. Tentukan perbandingan banyak permen putih, kuning, dan merah. Oke, kita lanjut dulu. Diketahui itu banyak permen putih 30% ya. Presentasi banyak permen kuning dan merah. Kalian bisa lihat jumlah antara permen putih, kuning, dan merah itu kalau dalam persen berarti kita anggap saja sebagai 100% ya. Nah, di soal diketahui permen putihnya 30%, berarti presentasi banyak permen kuning dan merah itu 100 kurang 30%, jadi 70%. 70% ini adalah presentasi untuk permen kuning dan merah. Setelah itu kita seperti soal perbandingan yang tadi, persentase banyak permen kuning. Kita lihat permen kuning perbandingannya berapa. Permen kuning di sini 5 ya, 5 per dengan, kenapa 5 tambah 9? Karena di sini diketahui persentase banyak permen kuning dan merah, artinya jumlah permen kuning dan merah. Ya, jadi perbandingan kuning dan merah ini kita jumlahkan. Jadi 5/9, 5 tambah 9 kali dengan persentase yang diketahui adalah 70%. Jadi kali dengan 70 sama dengan 5 per 5 tambah 9, 14 kali 70. Di sini Pak sederhanakan 70 dan 14, 5. Jadi 5 kali 5, 25. 25% itu untuk persentase permen kuning. Nah, untuk persentase banyak permen merah juga sama cara carinya. Kita lihat permen merahnya itu perbandingannya 9 per dengan 5 tambah 9 ya. Karena 5 tambah 9 itu adalah
untuk persentase banyak permen kuning dan merah, artinya jumlah permen kuning dan merah itu. Jadi diketahui jumlah, maka perbandingannya dijumlahkan 5 tambah 9 dikali dengan persentasenya 70%. 70% sama dengan 9 per 5 tambah 9 14 dikali 70%. 70 bagi 14 itu 5, 9 kali 5 45%. Nah, ditanya perbandingannya, perbandingan permen putih, kuning, dan merah. Berarti kita buat perbandingan 30% putih, 25% berbanding 25% kuning, berbanding 45% merah. Di sini Pak bagi dengan 5, karena 5 ini dapat membagi 30, 25, dan 45. 30 bagi 5, 6. 25 bagi 5, 5. 45 bagi 5, 9. Sehingga perbandingan antara jumlah perbandingan persentase antara permen putih, kuning, dan merah adalah 6 banding 5 banding 9. Baik, selanjutnya kita masuk pada nomor 2, halaman 8 latihan nomor 2. Pada tahun ini perbandingan umur ayah dan adik adalah 9 banding 2. Oke, tahun ini ya. Berarti ayah punya 9, adik punya 2. 3 tahun yang akan datang, 3 tahun kemudian, umur ayah 39 tahun. Tentukan umur mereka masing-masing. Oke, sekarang kita cari tahu dulu. Diketahui perbandingan umur ayah dan adik adalah 9 banding 2. Berarti ayahnya 9, adiknya 2 gitu. Umur ayah 3 tahun kemudian adalah 39 tahun. Terus ditanya umur mereka masing-masing. Nah, ini hal yang paling pertama, yaitu kita harus tahu umur ayah yang sekarang. Karena umur ayah 3 tahun ke depan atau 3 tahun kemudian adalah 39 tahun, maka umur ayah yang sekarang adalah 39 kurang 3, yaitu 36 tahun. Ya, paham ya? Karena umur ayah 3 tahun kemudian adalah 39, maka umur ayah yang sekarang adalah 39 kurang 3, yaitu 36 tahun. Nah, sekarang ditanya umur adik. Kita lihat perbandingan umur adiknya berapa? 2 ya, perbandingan umur adik 2. Kenapa per dengan 9? Nah, seperti tadi yang Pak bilang, diketahui itu adalah umur ayah. Umur ayahnya itu 36 tahun, sedangkan perbandingan ayahnya itu 9. Jadi seperti tadi yang Pak bilang, perbandingan yang ditanya itu sebagai pembilang, ber dengan perbandingan yang diketahui kali dengan jumlah atau sesuatu angka yang diketahui gitu. Jadi adik punya perbandingan itu kan 2 per dengan ayah punya 9, karena diketahui umur ayah, sehingga 2 per 9 kali 36. Di sini Pak langsung sederhanakan 9 dan 36. 36 bagi 9 4, 2 kali 4 8. Jadi umur adik adalah 8 tahun. Pak tekankan sekali lagi, dalam perbandingan itu, perbandingan yang ditanya itu sebagai pembilang, terus perbandingan yang diketahui itu sebagai penyebut, dikali dengan yang diketahui itu jumlah, selisih, atau apa. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau memang kalian masih bingung, kita lanjut lagi latihan 2 nomor 9 halaman 9. Pada tahun ini perbandingan umur ayah, ibu, dan Eka adalah 9 banding 8 banding 3. Berarti ayah punya 9, ibu punya 8, Eka punya 3. 5 tahun akan datang, umur ayah adalah 41 tahun. Tentukan umur mereka masing-masing. Oke, ini ada clue-nya ya. Kita lihat. Umur ayah itu tahun ini 41 kurang 5 ya. Kenapa seperti itu? Karena umur ayah 5 tahun akan datang 41. Berarti umur ayah yang sekarang adalah 41 kurang 5, 36 tahun. Oke. Di sini perbandingannya Pak buat ayah punya 9, ibu punya 8, Eka punya 3. Oke, di sini dia bilang kita harus tentukan umur mereka masing-masing. Nah, umur ayah sudah dapat 36 ya. Terus kita lihat di sini. Kita mau cari umur ibu. Nah, umur ibu berarti perbandingan umur ibunya berapa? 8 per dengan perbandingan yang diketahui. Yang diketahui adalah umur ayah. Jadi perbandingan ayahnya berapa? 9. Berarti perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui kali dengan umur ayahnya itu berapa tadi? 36. Jadi 8 per 9 kali dengan 36. Pak sederhanakan, 36 dan 9 4. Umur ibunya 8 kali 4 32 tahun. Seperti itu ya. Terus untuk umur Eka, kita lihat. Untuk Eka perbandingannya 3 per dengan perbandingan yang diketahui 9 ya, umur ayah kali dengan umur ayahnya 36 tahun. Jadi Pak sederhanakan juga, 9 dan 36 bagi sisa 4 kali 3 12, sehingga umur ayah 36, umur ibu 32, dan umur Eka 12 tahun. Oke, sekian dan terima kasih untuk materi kita perbandingan hari ini. Semoga kalian dapat mengerti apa yang Pak jelaskan, dan tetap patuhi
aturan pemerintah, protokol kesehatan, ingat cuci tangan, jaga jarak aman, tetap di rumah, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena jika Dia tidak melindungi kita, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetap berlindung kepada Tuhan, karena Tuhan lah yang memberi segala kesehatan dan kehidupan bagi kalian. Oke, Shalom, sampai ketemu ke pertemuan berikutnya.